Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Pada musim-musim ini hadirin hati-hati, karena ini ada dawuhnya, sabdanya Nabi kita besar Muhammad SAW. Pada akhir zaman ini akan terjadi qalilun fuqaha'uhu wa katsirun khutaba'uhu. Di akhir zaman itu akan sedikit orang-orang yang alim, tapi akan banyak orang-orang yang bisa berpidato. Hati-hati itu. Jadi orang bisa pidato itu belum tentu ulama, hadirin. Ini sudah dikatakan oleh Rasulullah sejak dulu. Sejak 1400 tahun lebih Rasulullah sudah mengatakan di akhir zaman akan terjadi bahwa orang yang alim itu sedikit, tapi orang yang pandai berpidato itu banyak sekali. Makanya sampean kalau mendengarkan ceramah, lihat dulu orangnya siapa. Lihat dulu, jangan semua ceramah agama sampean dengarkan langsung dijadikan pedoman. Nanti kena kepada kiai-kiai abal-abal ini, akhirnya jadi rusak semua, hadirin. Katanya membela agama misalnya, tapi aturan-aturan agama dilanggar semua. Aneh kan? Mestinya orang membela agama itu harus memperjuangkan agama itu sendiri, aturan-aturan di dalam agama, bukan justru melanggar agama. Contoh seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ay yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab ila akhirih. La yashar qaumun, wahai orang-orang yang beriman, la yashar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Kelompok yang satunya jangan menghina kelompok yang lain, takut kelompok yang lain justru lebih baik menurut Allah daripada kelompok yang menghina. Sekarang aneh, mengatakan membela agama tapi menghina kelompok yang lain. Ini berarti melanggar pada ayat yang saya bacakan barusan. Bagaimana dikatakan untuk menjayakan Islam kalau Al-Quran tidak diikuti? Mestinya tidak boleh menjelek-jelekan yang lain, karena takut yang dijelekkan itu justru lebih mulia di hadapan Allah daripada orang yang menjelekkan. Tidak boleh. Apalagi memvonis kamu neraka, kamu akan ada, udah macam bahasa Indonesia nah, erek kering neraka, erek kering aja bakal badan erek kering neraka, akan ada yang paling bawah di neraka. Kok sepertinya neraka milik sendiri gitu loh. Gak bisa begitu itu. Kita harus tetap husnudzon. Bahkan ayat yang berikutnya yang di bawah, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun. Orang-orang yang beriman, jauhi prasangka-prasangka. Jauhilah prasangka-prasangka. Karena prasangka itu sebagian berdosa. Loh, kok sebagian prasangka yang berdosa? Iya, ada sebagian yang tidak berdosa, yaitu prasangka baik yang dikatakan husnudzon. Prasangka baik. Yang prasangka jelek itu dosa itu. Kalau orang selalu berprasangka, oh itu karena dunia, oh itu hanya karena ingin jabatan, oh itu karena, itu kan prasangka-prasangka semua. Pantaskah kita mengatakan kita ini membela agama, sedangkan perintah Allah untuk tidak berprasangka jelek itu kita langgar? Terus bela agamanya itu di mana gitu loh? Seterusnya, istanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wala tajassasu. Jangan mencari-cari kesalahan orang. Bukan malah mencari kesalahan orang, mana aibnya, mana keburukannya, disuting, ditulis, dikirim ke media sosial. Apa ini tidak bertentangan dengan perintah Allah Ta'ala wala tajassasu? Kenapa sih kok repot-repot dengan mencari kesalahan-kesalahan orang? Uang kesalahan sendiri itu jauh lebih besar mungkin daripada kesalahan orang itu. Semut di seberang lautan kelihatan, gajah di pelupuk mata teman tidak kelihatan, hadirin. Kama qala Umairama, hadirin. Kenapa kita ini kok tidak bisa melihat dosa kita? Memang repot, hadirin.
Kalau melihat yang jauh itu memang kelihatan semua. Sampean lihat ya, telapak tangan ini kan, ada jempol, ada ini, ada kelingking dan sebagainya, ada tulisan tangan. Ini kalau sampean mau lihat jelas harus dijauhkan. Harus dilihat dari jauh kelihatan semua. Ada kelingking, ada jari manis, ada jari tengah, ada jari telunjuk, ada jempol, ada tulisan. Kalau jauh kelihatan. Tapi kalau didekatkan nggak kelihatan. Mana ini kelingking, mana ini nggak kelihatan. Jadi dosa yang menempel pada diri Anda sendiri sampai nggak lihat dosa itu. Yang dilihat itu dosanya orang yang di sana. Seolah-olah orang itu kafir. Emangnya gampang mengkafir-kafirkan orang itu. Selama orang itu masih melakukan sholat, ini dikatakan ahlul kiblah. Ini tidak boleh dikafirkan. Oh itu sholat kan hanya pura-pura kiai. Itu mestinya itu kafir, hanya pura-pura sholat supaya oleh orang dikatakan orang Islam. Loh, soal masalah pura-pura kan urusan hati. Sejak kapan kita ditugasi menjaga hatinya orang? Kita ini ditugasi kunna nahkumu bidzawahir, Allahu yahkumu bisarair. Kita ini menghukumi yang jelas-jelas saja, yang zahir-zahir saja. Pokoknya orang sholat sudah itu Islam. Soal hatinya bagaimana, Allah itu yang menghukumi. Kita ini kok ingin menjadi pasukan penjaga hati, hadirin ini. Kok tidak dirinya sendiri yang kita selalu diteliti kejelekannya? Makanya Rasulullah bersabda, al-kaisu mandana nafsahu. Orang yang cerdas itu orang yang meneliti dirinya sendiri, hadirin. Sudahlah, kita jangan banyak prasangka buruk. Ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dhanil itsmun wa la tajassasu. Jangan mencari-cari kesalahan orang untuk menyebarkan kepada orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Kamu jangan merasani orang, sesama muslimnya enggak usah ngerasanin orang. Cek san ngerasanin. Yang repot ini orang hanya tahu ngerasani orang itu berdosa, semua orang tahu. Tapi ngerasani seperti apa yang berdosa ini ya banyak orang yang tak tahu. Orang itu semua tahu ghibah itu dosa, tapi tidak tahu ghibah itu seperti apa gitu loh. Ghibah itu seperti apa? Banyak orang bilang gini, saya bukan ngerasani ya, bukan ghibah ya. Kalau ghibah ini dosa, tapi kalau tetangga saya itu memang kurang ajar. Saya bukan ngerasani lo, bukan ghibah lo, ini berdosa. Tapi tetangga saya itu memang kurang ajar. Lo kalau bukan ngerasani apa namanya itu? Lo itu memang betul kiai. Tetangga saya itu memang kurang ajar. Saya bukan ngerasani. Yang dinamakan ngerasani, namakan ghibah itu kalau tetangganya sampean kurang ajar, sampean kasih tahu pada orang bahwa tetangganya kurang ajar. Itu namanya ghibah. Itu namanya dosa. Itu ghibah. Kalau tetangganya sampean orang baik-baik saja, bukan orang yang kurang ajar, tapi sampean bilang sama orang lain bahwa tetangganya itu kurang ajar, padahal tetangganya sampean itu baik. Ini bukan ghibah namanya. Ini namanya buhtan. Buhtan ini berbuat-buat hal yang bohong.